Bang. Allahu Akbar. Lepas. Ngapain kamu wartawan saya ini? Makanya jangan kamu potong. Apa kamu anu saya? Biasa wartawan ini. Tapi jangan kamu terlalu anu. Wartawan. Jangan saya. Nah, kamu wartawan. Ini humas Pemprov ini tanya. Iya tahu, makanya jangan kamu foto-foto saya. Orang saya. Keluar. Saya wartawan ini. Jangan mungkin ikutan. Saya wartawan ini. Makanya. Hapus temennya. Banyak. Saya wartawan. Wartawan Pemprov. Ya, makanya jangan ikut di sini. Bila sering bersilaturahmi. Biasa. Itu kemudian rame, videonya beredar, dan setelah kami lihat, mempelajari video itu, nah itu cukup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masih itu memang Pol PP sama ini sama teman-teman wartawan hubungan cukup baik. Kita sering liputan, ada razia, giat itu kita saling bermitra. Nah, kita harapkan hal itu terus terjalin ke depannya Pak Kasat, tapi mohon maaf insiden yang kemarin itu tidak bisa kami benarkan. Pertama, kami jurnalis juga sama seperti bapak-bapak punya undang-undang, bekerja di negara ini sesuai dengan undang-undang. Kami juga bekerja meliput itu bukan atas kemauan kami sendiri. Di dalam negara demokrasi itu dijamin oleh konstitusi kita dan kita sama-sama saling menghormati. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 itu menjadi jaminan kami pers bekerja di Indonesia dan khususnya di NTB untuk dalam sebuah sistem negara demokrasi. Itu menjadi pegangan kita yang utama. Pol PP juga kami juga maklumi pasti bekerja berdasarkan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Jadi kita sebenarnya sama-sama punya tugas dan fungsi yang sama. Dan ada insiden yang kemarin yang ada sedikit sikap arogansi, mohon maaf, dari mungkin karena panas cukup ya situasi kredit kemarin. Dan kita setelah silaturahmi mungkin bisa saling memahami, tapi kawan kita yang jelas kebetulan masih baru ya di radar merah atau tertekan lah, artinya secara psikologis. Kenapa saya hanya meliput tidak melakukan kerusuhan kalau saya dikitukan? Nah itu kami membaca psikologis itu, kawan-kawan seprofesi yang lain juga merasakan. Kami juga lelah di lapangan, kemudian di tiba segitu tidak berbuat apa-apa, hanya sekedar mengambil gambar, tapi diperlakukan seperti itu. Nah itulah yang mungkin rasa kami dari teman-teman jurnalis secara psikologis tidak terima dengan cara seperti itu. Tapi rasa maaf kemarin sudah, sebelum Pak Kasat minta maaf juga kita sudah saling maafkan. Nah, sikap kami di teman-teman aliansi jurnalis menyesalkan tindakan seperti itu. Kami harapkan tidak lagi seperti itu. Ke depan sikap-sikap yang sedikit arogan terhadap jurnalis ditiadakan lah gitu. Kalau misalnya silakan sama aksi demonstran yang silakan, kami kan di sini hanya memantau, kami hanya bertugas menyampaikan informasi, sehingga harusnya kalau tidak terjadi insiden seperti ini fokusnya ke sana, tidak biasnya ke sini. Tapi sekarang dengan ada insiden itu justru yang kena dampaknya Pol PP. Image kurang baiknya juga di Satuan Polisi Pamong Praja, dan itu kan berkembang kemudian. Kami di sini berkepentingan supaya tidak lagi terjadi sikap masing-masing. Kami jurnalis juga tidak sembarangan menyebarkan informasi. Setelah nanti informasi itu kami dapat, kami olah dulu, kami konfirmasi, kami apakah benar kejadian seperti ini, apa yang menyebabkan. Justru dengan ada kami nanti masalah itu bisa clear. Kalau medannya dengan orang ambil video potong terus lepas di medsos, dia
multitafsir. Tapi kalau teman jurnalis seperti Arif ini, informasi diolah dulu, disaring, kemudian diedit. Nah, Pak Kasat itu mantan Kadis Pendidikan paling tak paham lah soal itu. Jadi justru kami teman-teman jurnalis ini menginformasikan seproporsi dari mana masalah itu terjadi dan sebagainya. Sehingga saya harapkan kerja-kerja seperti itu dihargai dan tidak ada lagi insiden yang seperti itu. Ke depan itu yang kita harapkan. Dan dalam pertemuan ini mungkin di sini ada kawan Arif, mungkin bisa mengeluarkan apa unek-uneknya. Ada teman dari Radar Mandalika perwakilan. Saya harapkan ada ke depan ada tuntutan. Kami belum tahu aspirasi yang apa yang diinginkan, dan mungkin Pak Kasat sudah berkomunikasi langsung dengan Radar Mandalika, itu bisa kita lakukan dalam pertemuan sehingga ada titik terang dan kita bisa ada memecahkan masalah ini bersama, Pak Kasat. Mungkin Pak Arif dulu bisa. Ketua Aji Mataram itu bahwa kami tidak serta-merta menyebarkan apa yang menjadi masalah di lapangan. Itu perlu disaring. Dan kemarin mohon maaf, bukan tidak ingin menemui, bertemu dulu sebelum dengan saya. Dan sampai hari ini saya dan Pimret saya belum ada kesepakatan dan keputusan karena belum ketemu terkait bagaimana ke depannya. Yang jelas apa yang terjadi pagi hari ini adalah kepedulian dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya satu profesi di jurnalis. Ini menjadi pukulan berat bagi teman-teman jurnalis. Kenapa kita tidak menyatakan diri bahwa kita ini adalah bebas atau bagaimana? Kita juga punya kode etik. Dan itu apa yang terjadi kemarin itu sangat disesalkan oleh teman-teman jurnalis yang lain. Sehingga sampai hari ini saya juga masih akan melakukan koordinasi dengan teman-teman wartawan yang lain dari Aji dan lain sebagainya terkait bagaimana kasus ini ke depannya. Cuman tegasnya kami dari pewarta khususnya belum mendengarkan pernyataan maaf baik dari Pol PP ini secara langsung kepada media, karena itu yang ditunggu oleh teman-teman media. Untuk tindak lanjut bagaimana ke depannya itu saya pribadi dan redaktur saya, pimpinan redaksi saya belum memutuskan. Karena apa? Redaktur saya berkata bahwa 99% itu ada di saya dan 1%-nya akan kita selesaikan di meja redaksi bagaimana ke depannya masalah ini. Apakah mau ditindak lanjut atau bagaimana? Yang jelas yang diharapkan oleh teman-teman jurnalis adalah teman-teman atau Pol PP ini meminta maaf secara terbuka di media. Itu saja. Mungkin tambahannya atau bagaimana karena serta-merta memberikan informasi terkait apa yang kejadian kemarin. Dan kemarin juga saya pahami semua sama-sama chaos dan ada kata dan perilaku yang tidak enak yang kita rasakan itu menodai kemerdekaan pers. Tidak memberikan kemerdekaan kepada kami sebagai insan media. Kita didorong, ditepis, kita punya kamera dan badan, terus dibentak-bentak, hapus video, dibilang bekeh dan lain sebagainya. Itu kita paham, sehingga itu mendorong itu bisa kita katakan sebagai intimidasi, bukan secara fisik, tapi ini lebih perkataan itu lebih tajam. Sama itu yang kita pegang di jurnalis, bahwa kita pegang bahwa satu peluru itu nggak mampu menebus 10 kepala, tapi kita punya satu tulisan itu kita punya redaktur, kita punya pimpinan redaksi, sehingga layak atau tidaknya kebenarannya berita itu. Dan berita yang saya tulis kemarin terkait aksi demo, karena dari Humas bilang bahwa itu hoax, itu tidak dimuatkan. Padahal saya tulis berita itu dengan data yang tepat. Di Radar Lombok ada angka 5,8 miliar, di koran Radar Mandalika ada angka 5,6 miliar. Itu data dari mana? Kalau kita pertanyakan di media kan pertanyaan besar. Tapi kenapa hari ini berita itu tidak dimuat? Karena apa? Kita tahu kondisi NTP saat ini bagaimana.
saya lihat dan juga saya terlalu, nah itu jadi anunya. Saya minta maaf dengan kejadian kemarin tuh Mas Arif, supaya jangan terulang lagi, karena saya juga nggak tahu Mas Arif wartawan. Untuk rasa saja ya. Ternyata ada hal lain ya. Maka pada waktu saya laporkan kepada Pak Gubernur adalah terkait dengan hasil unjuk rasa dari kami. Memang fakta kejadian yang terjadi pada Mas Arif ini ekses dari peristiwa unjuk rasa itu, jadi tidak dia berdiri sendiri ya. Saya sedikit cerita, mohon maaf. Aksi unjuk rasa di Raponegoro kami itu berlangsung awalnya di hari Jumat. Hari Jumat ketika saat itu rupanya teman-teman pengunjuk rasa itu mengira hari Jumat kemarin itu hari masuk kerja, padahal itu adalah masuk dalam cuti bersama. Tapi tetap juga dari unsur tidak itu menjadi bagian kami pada pengamanannya saja. Nah, hari Senin berlanjut setelah teman-teman pengunjuk rasa itu melakukan unjuk rasa di kantor Dinas Perdagangan yang sebetulnya juga sudah ada pertemuan, mereka kemudian ke kantor Gubernur. Kami fokus pada itu. Jadi bagaimana kemudian memfasilitasi pengunjuk rasa untuk bertemu dengan unsur pejabat di kantor Gubernur, ya, fasilitasi ada pejabat, tuntutan dari yang mereka sampaikan. Tuntutannya termasuk juga Kadis Perdagangan juga sudah merespon atas apa yang diduga oleh para pengunjuk rasa ya. Tetapi pada waktu kami memfasilitasi saat itu, keinginan para pengunjuk rasa ingin bertemu langsung pada pimpinan daerah. Nah, rupanya saat negosiasi itu berlangsung, ada oknum dari pengunjuk rasa yang kemudian loncat pagar dan itu mau langsung ke tempat Gubernur. Saat itu Pak Gubernur sedang tugas dinas di luar kantor ya. Dan itu yang kemudian rupanya termasuk juga Kadis Perdagangan juga sudah merespon atas apa yang diduga oleh para pengunjuk rasa ya. Tetapi pada waktu kami memfasilitasi saat itu, keinginan para pengunjuk rasa ingin bertemu langsung pada pimpinan daerah. Nah, rupanya saat negosiasi itu berlangsung, ada oknum dari pengunjuk rasa yang kemudian loncat pagar dan itu mau langsung ke tempat Gubernur. Saat itu Pak Gubernur sedang tugas dinas di luar kantor ya. Dan itu yang kemudian rupanya sama juga masih itu tadi, suasana memanas ketika ada oknum yang loncat pagar itu kembali melakukan aksi merobek baliho yang ada gambar foto pimpinan daerah. Dari situ rupanya teman-teman menganggap, apalagi ada teriakan-teriakan yang dalam situasi kerumunan massa, psikologi sosial, kalau sudah ada teriakan-teriakan tertentu itu bisa menjadi pencetus untuk aksi yang berikutnya. Sehingga putusannya pada waktu itu teman yang bertugas telah mengamankan dari oknum yang kemudian menarik baliho itu. Nah, pada proses pengamanan itu yang terjadi dorong-mendorong dan menarik, itulah rupanya kasus lainnya muncul ketika Mas Arif juga ikut meliput ya, ikut meliput. Nah, saya yang dapat saya laporan dari Pak Kabid Tibum ya, sempat ada dialog ya pada waktu, karena Arif juga kenal sama Om Peter dan Om Peter sendiri tidak tahu bahwa ternyata Arif ini adalah wartawan. Pada waktu itu turun, tetapi memang yang saya dapat laporannya ID card-nya belum dikeluarkan, masih di dalam baju. Nah, itu juga yang saya dapat informasi dari staf yang secara fisik katakanlah bersentuhan dengan Mas Arif, yang Mas Arif tersebut mengatakan yang tadi diceritakan itu seperti itu. Sampai baru kemudian dimunculkan. Saya juga dapat laporan dari teman yang kemudian Pak Mursalim mana? Ya, Pak Mursalim yang mudah-mudahan masih ingat yang memeluk Mas Arif. Ya, ini teman kita ketika sudah diketahui bahwa wartawan ya. Pada waktu itu sesuai dengan laporan teman-teman juga Mas Arif diminta untuk keluar untuk memastikan keamanan diri, tetapi setelah proses kejadian di dorong tadi ya. Bagi saya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kami ya di Pol PP untuk senantiasa tidak terpancing dan segala, dan tetap saling menghargai. Artinya begini, teman-teman tidak paham siapa itu yang wartawan dan seterusnya, lalu kemudian tidak ada semacam identitas yang kemudian secara jelas dilihat ya. Kemarin anggapan teman-teman Mas Arif ini bagian dari aksi pendemo yang kemudian merangsek masuk ketika kita menghalau keluar ya, seperti itu kejadiannya.
Jadi memang tidak ada proses pemukulan, yang ada tadi pengakuan langsung Mas Arief, dan juga saya alhamdulillah kemarin langsung melakukan silaturahim ya Mas Arief ke Imret Mas Arief. Beliau saya langsung cari ke rumah beliau, menunggu di rumah beliau, bahkan bersama-sama dengan teman-teman, ada 2 kabit, ada 1 kasih dan driver itu sholat maghrib berjamaah di berudak beliau. Ada diskusi panjang. Memang secara khusus beliau sudah menerima maaf dari kami atas kejadian, tetapi memang secara kelembagaan meminta ada pernyataan maaf ya. Diminta atau tidak, saya sebagai pribadi dan lembaga melalui ini juga ada Mas Aji dari Mas Aji ya, bukan Aji aliansi ya. Saya meminta maaf kepada teman-teman media. Tentu Mas Arief saya juga pernah menjadi orang yang mempunyai kerja-kerja di tupoksi Humasan ya, pernah 2 kali. Saya menyadari bahwa teman-teman media adalah mitra kami ya, mitra kami, dan selalu kami ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada media, dan demikian sebaliknya ya. Jadi saling menghargai, mudah-mudahan menjadi sesuatu pembelajaran bagi kita semua atas hal-hal yang menjadi SOP masing-masing. Sekali lagi saya Mas Haji disampaikan ya, saya minta maaf kepada teman-teman media, teman-teman wartawan, profesi-profesi, aliansi dan komunitas atau organisasi wartawan atas hal yang menyebabkan situasi di lapangan yang memang, mohon maaf Mas Arief, situasinya krodit karena tadi saling dorong, karena kami khawatir ketika sudah ada teriakan, ada sebut bakar-bakar, itu menjadi pencetus untuk gerakan lebih lanjut ya. Sehingga itu yang kita amankan, dan sejurus kemudian oknum pendemo itu kita kembalikan lagi kepada kelompoknya ya. Dan pada saat itu sudah ada, setelah selesai mereda, saling memaafkan antara unsur unjuk rasa. Ini ada. Oke, 1, 2, 3. Bang. Allahu Akbar. Lepas. Jangan mukul. Ngapain kamu wartawan saya ini? Makanya jangan kamu apa? Apa kamu anu saya?